Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lesta Bunga Setiadi Putri dengan NPM E2135223900 kelas 6D. Kali ini saya akan membuat video mengenai penjelasan manajemen korban massal. Selamat menyaksikan. Baik, di sini ada pengertian korban massal. Korban massal adalah korban akibat kejadian dengan jumlah relatif banyak karena sebab yang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-hari. Adapun penyebab timbulnya korban massal diantaranya disebabkan oleh bencana alam, bencana buatan manusia atau akibat ulah manusia, dan bencana khusus. Yang kedua, sistem penanganan korban massal, yaitu adanya pentata laksanaan bencana korban massal diantaranya poin A, pencarian dan penyelamatan, yaitu yang pertama melokalisasi korban, kemudian memindahkan korban dari daerah berbahaya ke tempat pengumpulan atau penampungan jika diperlukan, kemudian memeriksa status kesehatan korban atau triase di tempat kejadian, kemudian memberi pertolongan pertama jika diperlukan, dan memindahkan korban ke pos medis lanjutan jika diperlukan. Poin B, perawatan di lapangan, yaitu triase, pertolongan pertama, dan pos medis lanjutan. Dan poin C, pos penata laksanaan evakuasi. Dengan demikian, adanya pentata laksanaan bencana korban massal adalah upaya menyeluruh untuk memastikan bahwa respon terhadap bencana dilakukan dengan cara yang paling efektif dan efisien, dengan tujuan utama menyelamatkan nyawa, mengurangi penderitaan, dan memfasilitasi pemulihan yang cepat dan berkelanjutan. Yang kedua, triase dibagi menjadi 4 warna, yaitu dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama, triase merah, yaitu sebagai penanda korban yang membutuhkan stabilisasi segera dan korban yang mengalami syok oleh berbagai sebab, gangguan pernapasan, trauma kepala dengan pupil anisokoria, dan pendarahan eksternal masif. Pemberian perawatan lapangan intensif ditunjukkan bagi korban yang mempunyai kemungkinan hidup lebih besar, sehingga setelah perawatan di lapangan ini, penderita lebih dapat mentoleransi proses pemindahan ke rumah sakit dan lebih siap untuk menerima perawatan yang lebih invasif. Yang kedua, triase kuning, yaitu sebagai penanda korban yang memerlukan pengawasan ketat, tetapi perawatan dapat ditunda sementara. Yang termasuk dalam kategori ini adalah korban dengan risiko syok, fraktur multiple, fraktur femur atau pelvis, luka bakar luas, gangguan kesadaran atau trauma kepala. Kemudian pada korban dengan status yang tidak jelas harus diberikan infus, pengawasan ketat terhadap kemungkinan timbulnya komplikasi, dan diberikan perawatan sesegera mungkin. Kemudian yang ketiga, triase hijau, yaitu sebagai penanda kelompok korban yang tidak memerlukan pengobatan atau pemberian pengobatan dapat ditunda, mencakup korban yang mengalami fraktur minor dan luka bakar minor. Korban dalam kategori ini setelah pembalutan luka dan atau pemasangan bidai dapat dipindahkan pada akhir operasi lapangan. Kemudian yang keempat, triase hitam, yaitu sebagai penanda korban yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, pos medis lanjutan dilakukan untuk menurunkan jumlah kematian dengan memberikan perawatan efektif atau stabilisasi terhadap korban secepat mungkin. Lokasi pendirian pos medis lanjutan sebaiknya yang cukup dekat untuk ditempuh dengan berjalan kaki dari lokasi bencana sekitar 50-100 meter, dan daerah tersebut harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, termasuk daerah yang aman. Yang kedua, memiliki akses langsung ke jalan raya tempat evakuasi dilakukan. Yang ketiga, berada dekat dengan pos komando. Dan yang keempat, berada dalam jangkauan komunikasi radio. Nah, pos medis lanjutan dapat dilihat pada gambar tersebut. Pos medis lanjutan standar terdiri atas 1 pintu keluar, 2 buah pintu masuk, gawat darurat dan non-gawat darurat. Kemudian untuk memudahkan identifikasi, kedua pintu ini diberi tanda dengan bendera merah untuk korban gawat darurat dan bendera hijau untuk korban non-gawat darurat. 2 tempat penerimaan korban atau triase yang saling berhubungan untuk memudahkan pertukaran atau pemindahan korban bila diperlukan, dan tempat perawatan gawat darurat yang berhubungan dengan tempat triase gawat darurat. Tempat ini dibagi menjadi tempat perawatan korban dengan tanda merah, yaitu berhubungan langsung dengan tempat triase,
Kemudian tempat perawatan korban dengan tanda kuning, yaitu setelah tempat perawatan merah. Kemudian poin kelima, tempat perawatan non-gawat darurat. Berhubungan dengan tempat triase non-gawat darurat dibagi menjadi tempat korban meninggal atau langsung berhubungan dengan tempat triase, kemudian tempat perawatan korban dengan tanda hijau, yaitu setelah tempat korban meninggal. Setiap tempat perawatan ini ditandai dengan bendera sesuai dengan kategori korban yang akan dirawat di tempat tersebut. Poin keenam, sebuah tempat evakuasi yang merupakan tempat korban yang kondisinya telah stabil untuk menunggu pemindahan ke rumah sakit. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.